Hai, Assalamualaikum. Jumpa kembali bersama saya Ahmad Ediasta, dan di pertemuan ketiga ini kita akan belajar mempersiapkan alur presentasi kita secara terstruktur dan rapi. Mungkin ada di antara Anda yang bingung bagaimana menyampaikan alur presentasi itu secara menarik. Nah, ada satu hal yang perlu kita pahami bersama, bahwa segala hal yang kita sampaikan dalam presentasi adalah by design. Semuanya harus diatur dalam sebuah kerangka presentasi yang rapi. Dengan kata lain, alur dan jalannya presentasi sudah ditentukan sebelum tampil. Jokes-jokesnya apa aja yang ingin disampaikan, arah pembicaraan kemana, contoh-contohnya apa aja, sehingga semua hal yang disampaikan di atas panggung adalah segala hal yang sudah tertata dan nggak keluar dari tujuan presentasi itu sendiri. Sekalipun itu adalah games ataupun ice breaking yang akan disampaikan, harus disiapkan, harus tertata secara rapi. Nah, kalau boleh saya ibaratkan, pentingnya menyusun alur yang tepat merupakan langkah krusial dalam public speaking. Sebab alur akan menjaga kita sebagai pembicara itu fokus pada inti pembicaraan, kemudian menghindari penyimpangan dan memastikan penyampaian ini dengan informasi yang terarah. Focus on the message artinya. Audien pun nantinya akan lebih mudah memahami dan mengikuti alur presentasi. Kawan-kawan, topik yang tepat memastikan konten presentasi itu akhirnya relevan dengan kebutuhan dan minat audien. Hal ini meningkatkan engagement, kemudian membuat audien antusias dan termotivasi untuk menyimak. Sebab jika kita menyimpang dari topik atau bahkan contoh-contohnya itu tidak relevan, justru dapat membingungkan audien. Topik yang terfokus memudahkan pembicara dalam melakukan riset dan mengumpulkan bahan presentasi. Dengan topik yang jelas, Anda dapat menyaring informasi yang relevan dan juga akurat, sehingga terhindar dari kebingungan diri sendiri, kekurangan materi, dan terlebih membingungkan audiens. Sebagai contoh, Anda nggak bisa hari ini memberikan contoh misalnya kepada Gen Z tentang stasiun radio favorit yang diputar menggunakan tape kompo atau tape mobil pada generasi Z atau Alpha misalnya. Sebab mereka nggak lagi mengenal radio tape itu sebagaimana generasi ayah atau kakek-kakek mereka. Karena yang mereka kenal saat ini adalah YouTube musik ataupun Spotify. Nah, berikutnya kita akan masuk ke dalam bagaimana cara menata alur public speaking yang rapi. Kawan-kawan, seperti di pertemuan pertama di mana alur topik public speaking dapat disusun secara mendalam dengan cara menyampaikan pertanyaan yang tepat pada diri kita sendiri, di kesempatan kali ini ada dua bagian dalam klasifikasi membuat alur ataupun pertanyaan. Yang pertama adalah analisa dan yang kedua adalah strategi. Nah, berikut list pertanyaan yang bisa Anda gunakan. Yang pertama di bagian analisa, bagian ini berfokus pada membaca kebutuhan audien yang hadir dalam acara Anda. Ya, yang pertama kita harus tahu dulu tema besarnya apa. Pertanyaan pertama adalah apa topik utama yang ingin Anda sampaikan, bagaimana atau apa yang ingin Anda capai dengan presentasi ini, apa targetnya, apa pesan kunci yang ingin Anda sampaikan kepada audien, dan bagaimana bentuk acara yang akan atau sudah dirancang. Kemudian masih dalam tahap analisa, audien dan acara. Pertanyaan pertama, siapa audien yang akan Anda hadapi? Baik dari usia, latar belakangnya, profesinya. Kemudian pertanyaan kedua, acara apa yang akan Anda pimpin? Misalnya seminar, konferensi, workshop, talk show, dan lain-lain. Kemudian yang ketiga, adakah tema tertentu yang sudah dibawakan oleh panitia atau penyelenggara acara? Kemudian masih di bagian analisa, bagian ketiga, kebutuhan dan masalah. Pertanyaan pertama, apa tantangan atau permasalahan yang sedang dihadapi oleh audien? Bagaimana keahlian Anda dapat membantu mengatasi masalah tersebut? Maka Anda harus memilih nih keahlian apa yang harus Anda keluarkan dalam sesi itu. Kemudian yang ketiga, dapatkah Anda memberikan tawaran solusi atau sesuatu inovasi atau perspektif baru? Dan yang keempat, ini penting juga, sudut pandang atau perspektif apa yang akan Anda gunakan kepada audiens. Pertanyaan berikutnya, target apa sih yang Anda ingin audien raih? Bagian kedua adalah strategi. Setelah tadi kita memahami kebutuhan audien, berikutnya adalah bagaimana cara yang sesuai untuk mengajak mereka berinteraksi dengan Anda. Bab pembuka. Yang pertama, suasana seperti apa yang akan Anda ciptakan untuk membangun koneksi dengan audien? Pertanyaan kedua, bagaimana Anda akan menarik perhatian audien di awal presentasi? Ketiga, grabbing apa yang ingin Anda gunakan? Apakah itu pertanyaan, pernyataan, cerita,
puisi, nyanyi. Nah, kemudian yang keempat, bagaimana Anda akan memperkenalkan topik dan tujuan presentasi. Bab kedua, isi. Pertanyaannya, bagaimana Anda akan menjelaskan setiap poin pentingnya? Kemudian yang kedua, apakah Anda memerlukan contoh, data, atau visual untuk memperkuat penjelasan Anda? Jika ada, dari mana saja data itu diperoleh? Mari kita gali-gali. Pertanyaan ketiga, bagaimana Anda akan memastikan transisi antar poin dengan poin yang berikutnya berjalan secara mulus dan mudah untuk dipahami? Yang keempat, apa saja solusi yang ingin Anda berikan kepada audiens? Bab ketiga, penutup. Bagaimana Anda akan meringkas poin-poin penting dalam presentasi? Apa pesan terakhir yang ingin Anda sampaikan kepada audiens? Bagaimana Anda akan mendorong audiens untuk mengingat informasi yang Anda sampaikan, kemudian termotivasi dan juga bertindak setelah selesai acara? Pertanyaan keempat, kesan apa yang akan Anda bangun saat penutupan? Oleh karena itu, setelah ini saya akan memberikan contoh bagaimana saya menyusun pertanyaan-pertanyaan ini dan kemudian menjawabnya. Bagian analisa, ini adalah contoh tema besar yang sudah beberapa kali saya sampaikan. Apa topik utama yang ingin Anda sampaikan? Topik utama yang ingin saya sampaikan adalah kegemilangan Islam di benua Eropa dan seluruh dunia. Apa yang ingin dicapai dengan presentasi ini? Target saya adalah audiens paham tentang indahnya hasanah Islam. Yang ketiga, apa pesan kunci yang ingin Anda sampaikan kepada audiens? Bahwa Islam membantu kehidupan dan memudahkan segala urusan manusia. Yang keempat, bagaimana bentuk acara yang akan atau sudah dirancang? Acaranya adalah pertunjukan teater yang lengkap dengan audiovisual dan juga pencahayaan. Di bagian audiens dan acara, siapa audiens yang akan Anda hadapi? Yang akan saya hadapi adalah Gen Z. Latar belakangnya adalah mahasiswa, pelajar, yang mereka itu punya semangat dengan agamanya. Pertanyaan kedua, acara apa yang akan Anda pimpin? Nah, acaranya adalah pertunjukan seni. Yang ketiga, adakah tema tertentu yang diusung oleh panitia atau penyelenggara acara? Temanya adalah, atau inti temanya adalah merajut persatuan umat. Bagian kebutuhan dan masalah. Apa tantangan atau permasalahan yang sedang dihadapi audiens? Masalah mereka adalah masih memandang Islam dari sudut pandang ibadah ritual saja, belum kepada urusan-urusan sehari-hari. Kemudian yang kedua, bagaimana keahlian Anda dapat membantu mengatasi masalah-masalah tersebut? Saya menguasai beberapa kisah penting dalam sejarah Islam sehingga bisa mengedukasi mereka. Yang ketiga, dapatkah Anda menawarkan solusi inovatif atau perspektif baru? Iya, tentu saja. Nah, dari mana? Dari pertanyaan keempat, sudut pandang seperti apa yang akan Anda gunakan? Sudut pandangnya adalah menampilkan Islam yang mampu menyelesaikan masalah sehari-hari dan memudahkan kehidupan mereka. Yang kelima, target apa yang Anda ingin audiens raih? Melihat Islam secara menyeluruh yang dapat menyelesaikan masalah sehari-hari dan memberikan kenyamanan terhadap semua umat manusia. Di bagian B atau kedua, strategi. Setelah kita tadi memahami kebutuhan audiens, ini strateginya. Di bagian pembuka, saya akan menghadirkan suasana tertentu ya. Pertanyaannya adalah suasana seperti apa yang ingin kita ciptakan. Suasananya adalah storytelling atau bertutur kisah dengan suasana yang ceria dan penuh semangat. Artinya di sini saya akan memberikan banyak senyuman, tertawa dan jokes-jokes yang renyah untuk mereka. Bagaimana Anda akan menarik perhatian audiens di awal presentasi? Saya akan memberikan gambaran pengaruh hasanah Islam dalam peradaban manusia. Grabbing-nya apa yang ingin Anda gunakan? Saya akan menggunakan grabbing kisah pembebasan Andalusia dari kerajaan Visigotik. Kemudian keempat, bagaimana Anda akan memperkenalkan topik dan tujuan presentasi? Pembebasan Andalusia sebagai misi yang hampir tidak mungkin dilakukan sebab 12.000 pasukan muslim, ini sudut pandang saya, melawan 100.000 pasukan Raja Rodrik yang seakan-akan tidak mungkin tapi akhirnya terjadi. Berikutnya di bagian isi, bagaimana Anda akan menjelaskan setiap poin penting? Saya akan memberikan contoh dari hal yang relevan dengan kehidupan audiens. Apakah Anda memerlukan contoh, data, atau visual untuk memperkuat penjelasan dan dari mana data itu diperoleh?
Iya, pastinya saya akan memberikan contoh dan data-data tentang Andalusia setelah menerima Islam dibandingkan sebelum seperti apa. Kemudian kebiasaan dan keadaan bangsa Eropa lain yang belum menerima Islam. Kemudian ilmuwan-ilmuwan Muslim yang lahir dari Universitas Cordoba di Andalusia. Kemudian hasanah Islam dan tokoh-tokoh Muslim yang mengubah peradaban dunia. Misalnya seperti penerbang pertama, tentang pembedah pertama, dokter pertama, masuknya kopi, peci di Nusantara, ekonomi Islam, dan pengaruhnya terhadap bangsa Indonesia seperti apa. Ketiga, bagaimana Anda memastikan poin-poin berjalan dengan mulus dan mudah dipahami. Nah, saya akan berpindah dari satu segmen cerita di satu wilayah ke cerita yang lain di wilayah yang lain. Dan bagaimana solusi yang mau diberikan? Saya akan memberikan solusi bahwa Islam itu relevan sepanjang zaman. Agar tidak asing dengan Islam, mari belajar agar kita tersentuh dan paham dengan hasanah Islam. Di bagian penutup, bagaimana Anda akan meringkas poin-poin penting dalam presentasi? Saya akan menyampaikan bahwasanya peradaban manusia yang begitu indah pada masa lalu dan terbawa pengaruhnya sampai hari ini adalah buah dijalankannya ajaran-ajaran Islam secara menyeluruh. Kemudian, apa pesan terakhir yang ingin Anda sampaikan kepada audien? Pesannya adalah Islam itu indah, memberikan solusi dan memudahkan kehidupan manusia. Semua kemajuan yang ada saat ini berawal dari kejeniusan dan visi besar para ilmuwan Muslim yang berasal dari visi besar Rasulullah SAW. Bagaimana Anda akan mendorong audien untuk mengingat informasi yang Anda sampaikan dan bertindak selanjutnya? Saya akan menyampaikan bahwa ajaran yang dibawa oleh Nabi Muhammad bukan hanya sekedar dibaca, tapi juga untuk diamalkan. Visi beliau besar, maka kita sebagai umatnya jangan menjadi umat yang bermimpi atau bervisi kecil. Kesan apa yang akan Anda bangun pada saat penutupan? Saya akan membangun kesan Islam yang indah, Islam yang menyatukan segala bangsa dan manusia, kemudian hasanah Islam yang berhasil masuk dan mencerahkan bumi Nusantara. Nah, kawan-kawan, demikian tadi beberapa hal yang perlu Anda siapkan sebelum presentasi. Anda bisa menggunakan contoh yang saya berikan untuk dimodifikasi sesuai dengan kebutuhan Anda tentu. Ingat bahwa presentasi yang terstruktur dengan baik akan membantu Anda mencapai tujuan dari presentasi itu sendiri dan memberikan pengalaman yang positif bagi Anda dan juga audien. Nah, di video berikutnya kita akan belajar bagaimana menyiapkan diri untuk naik ke atas panggung serta menaklukkan setiap tantangan dari atas panggung. Nah, bagaimana keseruannya? Sampai jumpa di episode keempat. Jangan akhiri dulu video ini karena saya akan membagikan contoh lebih detail tentang bagaimana saya melatih alur yang sudah saya siapkan sebelumnya tentang materi seputar kegemilangan Islam di Eropa dan belahan bumi yang lainnya. Jangan kemana-mana dulu. Saya Ahmad Adiasta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kali ini saya akan mengupas materi saya yang berjudul Sang Andalusia. Nah, materi ini atau presentasi ini saya tujukan untuk audien agar mereka paham bahwasanya Islam telah memberikan kemudahan dan memberikan begitu banyak hasanah terhadap peradaban manusia di seluruh dunia. Nah, di slide pertama saya akan grabbing kepada peserta dengan menceritakan tentang kisah bagaimana Islam ini diterima di Andalusia. Setelah sebelumnya Islam ini di sebuah wilayah, sebuah kota bernama Ceuta, ini telah diterima dakwahnya. Sehingga kemudian penguasa Ceuta ini bernama Raja Julian, atau Gubernur Julian, ini memberikan bantuan ratusan kapal kepada pasukan Tariq bin Ziyad untuk menaklukkan Raja Roderick. Begitu. Nah, kemudian di sini saya akan menceritakan bahwasanya bangsa Eropa dalam buku-buku sejarahnya mereka mengatakan bahwa Tariq bin Ziyad ini membakar kapal mereka karena memiliki keputusasaan yang begitu besar. Kenapa kok mereka berperang ingin mencari mati, sementara orang-orang Eropa pada saat itu berperang untuk mencari kemenangan begitu. Sementara orang Muslim berperang untuk mencari mati syahid begitu. Nah, saya ceritakan kisah ini yang kemudian bahwasanya kisah ini adalah karangan orang Eropa bahwa
Tariq bin Ziyad membakar kapal-kapalnya, karena mereka sudah nggak bisa berpikir logis lagi dorongan semacam apa yang membuat seorang Tariq bin Ziyad dengan 12.000 pasukannya, hanya 12.000 mampu mengalahkan 100.000 pasukan Raja Rodrik. Nah, ternyata di situ ada sebuah kisah di mana pasukan Raja Rodrik ini terbagi menjadi 3, ada yang loyal, ada yang tidak loyal, kemudian ada tentara bayaran yang mereka ya sudah daripada saya mati, saya mending mundur aja, sehingga pasukan kaum muslimin dapat mengalahkan sedikit pasukan yang loyal ini. Nah, berikutnya di slide kedua, saya menyampaikan bahwasanya misi pembebasan Andalusia yang dianggap tidak mungkin itu tadi telah berhasil masuk ke dalam Spanyol, masuk ke dalam Andalusia, dan itu adalah salah satu pintu masuknya Islam ke Eropa. Nah, dan kedikdayaan Islam pada saat itu dibuktikan salah satunya dengan Masjid Alhambra atau Istana Alhambra, mohon maaf, yang dibangun di tahun 1232 Masehi pada masa Kesultanan Bani Ahmar, dan bangunan ini dibangun seluas 14 hektar. Nah, bangunan ini tentu saja luar biasa di era itu, di tahun itu. Mengapa demikian? Karena pada saat itu Eropa masih dalam era kegelapan, di mana bangsa Eropa memiliki kebiasaan membuang tinja dan juga air kencingnya dari jendela atau lewat jendela rumahnya. Jadi bisa dibayangkan betapa kumuhnya kehidupan Eropa pada saat itu, sementara umat Islam atau Andalusia ini kehidupannya begitu luar biasa indah. Nah, kemudian contoh berikutnya atau cerita berikutnya yang ingin saya sampaikan di sini adalah tentang setelah dibangunnya Istana Alhambra, tidak lama kemudian dibangun juga Masjid Cordoba, di mana Masjid Cordoba ini mampu menampung 10.000 orang jamaah yang jumlahnya setara dengan penduduk kota Paris di masa itu. Nah, kemudian dari masjid ini muncul sebuah teknologi akustik masjid di mana imam atau khotib tidak perlu menggunakan pengeras suara, namun suaranya dapat didengar oleh seluruh jamaah yang ada di masjid. Nah, kemudian saya juga sampaikan bahwa masjid ini akhirnya melahirkan sebuah universitas tempat belajar bernama Universitas Cordova atau Cordoba, yang perpustakaan Universitas Cordoba ini setiap tahunnya dikunjungi oleh lebih dari 400.000 orang. Padahal pada saat itu bangsa Eropa, kecuali para pemuka agamanya, para pendeta, itu mereka masih buta huruf. Nah, di Universitas Cordoba inilah kemudian bangsa Eropa ini mendapatkan ilmu pengetahuan. Di slide berikutnya saya akan menyampaikan kisah tentang salah satu ilmuwan ya yang lahir dari Universitas Cordoba ini. Salah satunya adalah Abbas ibn Firnas yang merupakan bapak aerodinamika dunia, yang beliau menemukan teori penerbangan 700 tahun sebelum Wilbur Wright itu lahir ke dunia, dan merupakan manusia pertama yang terbang dengan alat, dengan glider ya, meluncur terbang dari atas menara Masjid Cordova atau Cordoba ini. Nah, walaupun pada saat itu Abbas ibn Firnas gagal landing, artinya ketika landing mengalami cedera, tapi memang beliau adalah penerbang pertama di dunia. Dan kemudian setelah beliau lahir atau wafat ya, kurang lebih 100 tahun kemudian lahirlah seorang ulama, seorang pembedah pertama, ilmuwan pertama yang menemukan dasar-dasar bedah dalam dunia kedokteran. Jadi beliau adalah salah satu pakar kedokteran pada masa Islam di abad pertengahan, melakukan operasi bedah pertama di dunia, menemukan catgut atau jarum operasi ya, jarum dan juga benangnya begitu. Nah, dan ilmu bedahnya ternyata sampai hari ini masih digunakan. Nah, nama beliau adalah Abul Qasim Al-Zahrawi, yang mana di Eropa dikenal dengan nama Abul Qasis. Demikian pula ilmuwan-ilmuwan lain yang kemudian mendapatkan panggilan-panggilan tertentu yang berbeda dengan nama aslinya di Eropa. Apakah ini ada tujuan tertentu? Nah, biarkan audien menilainya sendiri. Nah, berikutnya saya akan menyampaikan juga tentang kota bernama Medina Al-Zahra. Medina Al-Zahra ini adalah smart city
yang dibangun, yang pada saat itu mulai dikembangkan tahun 936 Masehi. Kenapa disebut Smart City? Karena Medina Az-Zahra ini memiliki drainase atau sistem pengairan gitu ya, sistem pembuangan air, saluran air yang bagus. Air itu bisa masuk ke dalam rumah, kemudian kotoran air yang kotor beserta limbah-limbahnya itu keluar rumah melalui saluran-saluran air atau got-got begitu, melalui parit-parit. Kemudian di sana juga sudah tersedia kakus, kemudian septic tank juga untuk membuang kotoran manusia, sehingga sungai-sungai ini tidak kotor oleh kotoran-kotoran manusia. Nah, di sini saya ingin menjelaskan betapa Islam itu mengajarkan manusia untuk hidup bersih, hidup yang beradab, hidup yang kemudian memberikan manusia itu kehidupan selayaknya manusia, begitu. Nah, hebatnya lagi di Medina Az-Zahra ini jalanannya sudah dikeraskan dengan paving. Sementara di Prancis jalanannya itu masih becek. Ketika hujan, ketika tanah itu basah, maka kereta-kereta kuda ini tidak bisa lewat di sana, begitu. Nah, kemudian dari sini saya ingin menjelaskan bahwa beginilah Islam itu mewarnai Eropa, begitu. Dan ada sebuah moto di Eropa yang pada saat itu terukir di tiang-tiangnya Istana Alhambra. Motonya adalah wala ghalib ilallah. Artinya apa? Tidak ada kemenangan kecuali miliknya Allah. Tidak ada kejayaan kecuali dari apa-apa yang telah diajarkan oleh Islam, oleh Allah dan Rasulullah SAW. Nah, kemudian berikutnya saya akan menggambarkan, ya, ini kita sudah masuk ke dalam isinya, isi presentasinya, bahwasanya Islam ini bukan hanya sekedar agama yang mengajarkan manusia untuk berhubungan dengan Tuhannya saja, tapi Islam adalah sebuah din, sebuah landasan hidup sebagai way of life bagi manusia yang menyelamatkan peradaban manusia. Nah, dari segala bentuk kecanggihan dan hasanah Islam yang memudahkan kehidupan manusia inilah alasan mengapa kita harus kembali pada Islam. Ya, tentunya selain meraih keberkahan dari Allah, ternyata Islam ini memberikan manfaat bagi kehidupan manusia di dunia. Nah, selain itu kita tunjukkan juga bahwa Islam memajukan kehidupan manusia, mempermudah. Contoh misalnya manusia bisa menggunakan handphone saat ini, bisa menggunakan kamera. Itu semua adalah hasil dari temuan ilmuwan-ilmuwan Muslim. Mengapa demikian? Nah, saya akan mengantarkan itu tadi, ya, kesimpulan itu tadi dengan sebuah cerita bahwa seorang Mark Zuckerberg ini pernah memuji seorang ilmuwan Muslim bernama Al-Khawarizmi, penemu angka 0, orang yang mempopulerkan angka 0, yang mana impian Al-Khawarizmi, visi dari Al-Khawarizmi ini adalah memudahkan hidup manusia dengan Islam. Nah, selain itu, ternyata beliau juga ahli fikih di bidang waris, perdagangan, dan juga akhlak. Artinya apa? Seorang muslim bukan hanya pandai dari segi ilmu alat dunianya, tapi dia juga harus pandai agamanya. Nah, di sini saya ingin mengatakan bahwa ternyata jadi muslim yang baik itu luar biasa loh, bahwa mereka itu hebat loh, gitu ya. Nah, kemudian saya ingin menunjukkan bahwa arti iman bagi seorang muslim adalah membersamai ilmu serta skillnya atau keahliannya dengan takwa. Artinya apa? Segala hal yang dia lakukan di dunia adalah sebuah persembahan untuk meraih kehidupan di surga. Nah, di sini saya juga ingin menjelaskan bahwa ternyata, oh, Islam itu keren ya, Islam itu canggih, Islam itu istimewa. Nah, kalau manusia kita hari ini itu nggak merasa bahwa Islam itu canggih, keren, dan juga istimewa, berarti kita jauh dari Islam. Nah, gimana caranya kita balik menjadi seorang muslim yang keren, yang istimewa, yang canggih? Caranya adalah belajar Islam dengan ngaji, begitu. Nah, tapi itu bukan akhir dari presentasi saya, sebab saya akan memberikan tekanan lagi, punchline lagi bahwa Islam ini selain memberikan kemudahan juga memberikan kenyamanan dan keamanan dalam hidup. Contohnya, misal, saya akan menunjukkan di sini bahwa di era Islam berkuasa selama 13 abad lebih, let's say 14 abad, ya kurang begitu. Nah, ternyata tingkat kriminalitas sangat rendah. Hanya 200 kasus kriminal yang terjadi selama 13 abad. Artinya lebih dari 1.300 tahun, dan di sini saya mendramatisir begitu ya. Lebih dari 1.300 tahun, lebih dari 15.000 bulan, lebih dari 400.000 hari atau 460.000 hari, ini ternyata kehidupan Islam dapat mencegah dan menekan angka kriminalitas. Nah, di sini juga saya ingin membandingkan dengan bagaimana kehidupan hari ini yang tingkat kriminalitas itu sangat tinggi. Dalam satu hari kita bisa lihat berapa banyak terjadi kasus-kasus kriminal. Artinya,
poin penting yang ingin saya sampaikan di sini adalah Islam ini tidak ketinggalan zaman, hanya orang yang menjauh dari Islam. Kenapa? Karena banyak opini di luar sana yang menjelaskan atau mengatakan bahwasanya Islam itu nggak lagi relevan karena ini tahun 2024. Ya, ini bukan lagi zamannya unta. Sudah nggak relate, Islam itu udah nggak relevan dengan kehidupan manusia. Nggak seperti itu. Nah, dari mana? Salah satu perbandingannya adalah dari tingkat kriminalitas ini. Nah, kemudian di sini akhirnya saya tekankan bahwa Rasulullah itu menerima wahyu dari Allah Subhanahu wa taala itu bukan untuk kita baca saja tapi juga untuk diamalkan. Nah, dari situ saya ingin menghantarkan itu kan tadi kisah-kisah di Eropa, kisah-kisah di Arab, kisah-kisah di Timur Tengah. Bagaimana dengan kehidupan kita di Indonesia saat ini? Nah, dari situ kemudian saya giring bahwasanya Islam itu telah berkembang hingga menguasai lebih dari 2/3 dunia. Dan nah kalau hari ini seringkali dibilang wah Islam itu intoleran, Islam itu tidak bisa menerima perbedaan, tidak bisa Islam itu mengatur hidupnya orang-orang non-muslim. Nah, saya ingin menyampaikan sebuah fakta bahwasanya pada saat Islam menguasai 2/3 dunia ini, awalnya jumlah umat muslim hanya 10% saja. 90%-nya adalah orang-orang non-muslim. Tapi ternyata 90% orang-orang non-muslim ini mereka dengan sukarela, dengan senang hati akhirnya mereka convert, mereka mu'alaf, mereka login ke dalam Islam. Nah, jadi saya ingin mengatakan di sini bahwasanya Islam itu nggak hanya berpengaruh pada umat muslim saja, tapi juga berpengaruh kepada kehidupan semua manusia, baik itu yang non-muslim juga bisa kok hidup di tengah-tengah masyarakat Islam begitu. Nah, kemudian berikutnya salah satu contoh pengaruh hasanah Islam atau pengaruh dari para ulama yang menemukan kemajuan misalnya dalam kehidupan kita saat ini dari cerita kopi. Saya di sini memberikan contoh kopi yang mana kopi itu berasal dari pada satu dari Afrika Utara yang diteliti oleh para ulama yang dari Yaman, kemudian dari sana ditemukan minuman bernama kohwah. Kemudian setelah itu kohwah dibawa ke Turki, ke Istanbul, jadilah namanya kahwe. Dari kahwe dibawa lagi ke Italia, berubah menjadi kafe. Dari kafe dibawa ke Belanda, berubah namanya menjadi kopi. Dari kopi dibawalah oleh Belanda itu masuk ke pelabuhan di Batavia, berubahlah namanya menjadi kopi di Nusantara. Nah, kemudian cerita apa lagi? Misalnya cerita tentang peci, bahwa peci ini adalah busana, adalah aksesoris seseorang yang berasal untuk laki-laki ya, berasal dari kota Fez di Maroko. Nah, dari kota Fez ini kemudian para pemakai topi itu tadi, penutup kepala itu tadi dikenal sebagai Fezi, yang artinya adalah orang-orang Fez, orang yang berasal dari Fez, Fezi. Indonesia, nah itu berarti orang Indonesia gitu. Arabiyin, nah orang berasal dari Arab. Maka Fezi ini adalah orang-orang berasal dari Fez. Kemudian Fezi ini mulai penutup kepala yang dijuluki Fezi itu mulai sering dipakai oleh para ulama yang ada di Arab, kemudian di Istanbul, di Turki, hingga kemudian masuk ke Nusantara juga ketika mereka ini ulama-ulama ini berdakwah. Nah, berubahlah nama Fezi ini dengan nama kearifan lokal menjadi peci. Nah, pun demikian cerita yang lain misalnya bahasa Indonesia yang kita gunakan. Jadi kenapa saya menggunakan contoh-contoh yang receh? Karena contoh-contoh ini tadi berpengaruh banget atau sering kali kita temukan dalam kehidupan sehari-hari. Sayangnya kita tidak memahami dari mana asalnya. Bahasa Indonesia ternyata, bahasa Indonesia ini diformulasikan, ya, dirancang oleh seorang penguasa muslim dari Pulau Penyengat, namanya adalah Raja Ali Haji, yang terkenal dengan karyanya Gurindam 12. Dan beliau adalah seorang pembesar Islam gitu ya. Nah, dari sini ternyata ada fakta yang mereka harus garis bawahi. Target saya adalah supaya mereka itu paham dari mana segala bentuk kemudahan yang kita terima, kita rasakan hari ini itu berasal. Ternyata itu semua berasal dari hasanah-hasanah Islam. Jadi ternyata besar sekali pengaruh hasanah Islam ini dalam peradaban manusia. Mulai dari tadi saya ceritain tentang drainase air, saluran air, septic tank, kemudian sampai soal minuman kopi, sampai ke teknologi, ke aljabar atau ke algoritma-algoritma yang digunakan saat ini. Artinya apa? Saya di sini ingin menekankan Rasulullah membawa Islam, diwahyukan Islam itu diutus itu ternyata untuk mempersaudarakan segala bangsa dan manusia.
Dan yang paling penting adalah visi Rasulullah itu besar, maka kita sebagai umatnya jangan bervisi kecil begitu. Nah, kemudian di sini saya menutup dengan sebuah sajak, ya, kita bikin sajak yang itu menyemangati audien. Nah, kemudian karena ini saya sampaikan dalam forum yang bentuknya itu adalah teater, ya, pertunjukan seni begitu, maka di sini saya akan mengakhiri presentasi saya begitu dengan mengatakan dengan gimmick, ya, bahwa Islam telah menjadi cahaya bagi seluruh umat manusia di penjuru bumi. Nah, gimana cahaya itu? Nah, contohnya cahaya adalah, nah, saya minta untuk para peserta audiens semuanya menyalakan lampu flashlight handphonenya, kemudian mengangkatnya tinggi-tinggi. Mengapa saya lakukan yang seperti itu? Karena saya punya gimmick nanti di akhir. Nah, setelah saya nyalakan cahayanya, kemudian saya akhiri dengan sebuah motivasi, sebuah kisah yang sangat kuat gitu, ya, dengan intonasi yang sangat kuat. Kenapa? Karena selanjutnya pemateri setelah saya itu akan menceritakan tentang bagaimana Islam masuk ke Nusantara dan bagaimana kondisi masyarakat di Nusantara pada saat itu. Nah, kemudian saya mengangkat handphone tinggi-tinggi, audien mengikuti saya, menyalakan flashlight, mengangkat tinggi-tinggi, kemudian saya mengatakan closing statement seperti ini. Cahaya Islam, ya, telah menerangi seluruh bumi hingga sinarnya merambah sebuah negeri di wilayah samudra atau di tengah samudra, di negeri timur. Nah, kemudian Islam mengharu biru darah perjuangan di Nusantara. Seketika itu band memainkan lagu Lir Ilir dengan nuansa yang ceria sambil mereka menggoyangkan flash HP-nya. Nah, akhirnya suasana yang semangat, suasana ceria, suasana yang menyenangkan berhasil saya bangun di situ. Nah, bagaimana dengan karya-karya Anda, dengan presentasi-presentasi Anda? Apakah Anda siap untuk mengatur alurnya satu demi satu? Oke, kita tunggu nanti di kelas. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.